Perkenalkan, nama saya Naomi Bangkir dengan NIM 23030604 dari Prodi Peternakan kelas PTIB. Di sini saya menjelaskan tentang sistem metabolisme lipid pada hewan ternak manusia. Di sini saya menjelaskan yang pertama adalah pengertian lemak. Lemak merupakan golongan senyawa yang tidak larut baik di dalam air ataupun larutan yang mengandung air, tapi larut dalam larut organik seperti heksan. Contoh senyawa yang masuk ke dalam kelompok lemak adalah fosfolipida, glikolipida, asam lemak bebas, dan juga trigliserida. Fosfolipida terdiri dari satu molekul gliserol, di mana ini berikatan dengan dua molekul asam dan satu gugus fosfat. Lalu ada glikolipida, inilah jenis lemak yang banyak terdapat di hijauan. Lalu yang ketiga ada trigliserida, di mana hijauan ini atau lemak yang terdapat di dalamnya dijumpai pada tumbuhan serealia dan juga biji-bijian yang mengandung minyak. Manfaat lemak pada ternak itu adalah yang pertama itu adalah untuk berperan dalam nilai pencernaan atau kecernaan pakan yang diberikan pada ternak ruminansia. Yang kedua adalah memberikan performa ternak untuk pertumbuhannya pada ruminansia. Lalu ada mempengaruhi kualitas karkas atau bobot badan dari ruminansia tersebut. Lalu yang terakhir adalah berperan dalam reproduksi ternak dan produksi kualitas susu pada ternak ruminansia tersebut. Lalu jika ada kelebihan dari atau kegunaan pada lemak ini, ada sedikit kekurangan, yaitu dimana jika kadar lemak pada pakan yang terlalu tinggi diberikan pada hewan ternak, maka akan timbul pengaruh negatif, dimana lemak akan menimbulkan beberapa hal, yaitu yang pertama seperti dimana lemak menyelubungi saraf pakan sehingga mikroba-rumen tidak mampu mendegradasi lemak. Lalu ada lemak pulpa yang bersifat toksik, dia akan menghambat aktivitas mikroba-rumen dan mempengaruhi pH rumen dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh mikroba tersebut. Lalu ada proses metabolisme lemak, di mana ini terjadi pada ternak ruminansia, dimulai di dalam rumen dan dilanjutkan di dalam pasca rumen. Ketika lemak masuk ke dalam rumen, maka akan terjadi dua proses, di mana yang pertama ada proses hidrolisis dan juga proses biohidrogenasi, yang dimulai dari lebih dari 85% lemak terhidrolisis menjadi asam lemak bebas, gula, fosfat, dan juga gliserol. Gliserol dan gula akan mengalami proses hidrolisis atau perubahan menjadi asam lemak terbang atau yang biasa disebut dengan volatile fatty acid atau yang disingkat dengan VFA. Di mana VFA ini digunakan untuk membentuk sel mikroba pada rumen yang dibutuhkan untuk mengorganisir pakan yang akan dikonsumsi. Proses hidrolisis atau saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme proses hidrolisis atau lipolisis, di mana hal ini adalah hal yang pertama kali terjadi pada metabolisme ternak. Yang pertama adalah di mana ikatan trigliserida, fosfolipid dan ester glikolipid akan terputus karena bakteri rumen, di mana bakteri rumen ini menghidrolisis lemak seperti anaerobica lipotika dan juga Butyriphio ribosolvens, di mana hal ini mengeluarkan enzim lipase. Proses ini menghasilkan asam lemak seperti gliserol, galaktosa yang siap untuk melanjutkan metabolisme selanjutnya. Lalu yang selanjutnya ada asam lemak tak jenuh, di mana ini terbagi atas asam linoleat dan juga asam linolenat. Ini akan ditemukan dalam proses ini, kemudian akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan juga galaktosa. Asam lemak dan gliserol ini akan terpisahkan dan akan berubah menjadi VFA yang akan digunakan untuk membentuk mikroba pada rumen. Lalu yang selanjutnya adalah proses hidrogenasi atau biohidrogenasi, di mana proses ini adalah proses yang kedua yang terjadi pada metabolisme ternak. Terjadi asam lemak jenuh dihasilkan oleh proses hidrolisis dalam rumen. Lalu ikatan cis ini diisomerisasi menjadi membentuk trans, di mana ini akan menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Proses biohidrogenasi ini
mengubah asam lemak yang tidak jenuh menjadi jenuh, di mana dia akan mengubah ini menjadi yang disebut dengan proses konjugasi, sehingga terbentuk asam lemak konjugasi atau disebut dengan conjugated linoleic acid. Lalu yang terakhir adalah sebagian kecil asam lemak esensial yang sudah lolos dari proses ini akan bisa memenuhi kebutuhan dari ternak tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah proses penyerapan lemak, di mana proses penyerapan ini terjadi pada pasca rumen atau usus halus. Sebagian besar lemak pada rumensia masuk dan akan diserap oleh duodenum, sehingga akan mengandung asam lemak jenuh yang tinggi. Asam lemak rantai pendek ini akan terhidrolisis dan akan terserap oleh dinding rumen, di mana asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Lalu yang selanjutnya, di usus halus, lemak akan disintesis menjadi gliserida dan asam lipase. Pada asam lemak ini akan membentuk trigliserol, triagliserol, dan juga fosfolipid serta kolesterol, di mana pembentukan hal ini akan membentuk sebuah epitel pada usus yang disebut dengan kilomikron, dan selanjutnya masuk ke dalam peredaran darah pada ternak rumensia tersebut. Dari bagian ini kita bisa mempelajari bahwa metabolisme lemak pada rumensia ini sangat berfungsi untuk proses pencernaan pada rumensia, di mana rumensia memiliki empat jenis pencernaan, di mana pencernaan itu terdiri dari 4 lambung, sehingga memudahkan ternak rumensia untuk mengorganisir pakan yang dikonsumsi. Meskipun prosesnya lambat, tapi proses ini sangatlah penting bagi ternak rumensia tersebut. Sekian dari video saya tentang proses metabolisme lipid pada ternak rumensia. Terima kasih.